Pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah organisasi kurikulum secara terpadu, suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kurikulum dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan komponen masukan, proses, dan produk secara seimbang dan setara. Di mana komponen masukan, kurikulum dititikberatkan pada mata pelajaran yang logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Lalu komponen proses, di mana kurikulum dititikberatkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan kepada pengembangan peta kognitif. Kemudian pada komponen produk, kurikulum dititikberatkan pada pembentukan tingkah laku yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Dwika, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu suasana lapangan. Adalah keadaan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di depan kelas, dalam kelas gitu. Jadi ya kayak kemampuan, keberanian, kepercayaan dirinya dia untuk maju ke depan gitu, kayak mengerjakan soal atau untuk tugas gitu. Terus yang kedua, pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu yang tadi. Jadi dengan dia berani maju ke depan itu sudah menunjukkan pengembangan dari dirinya gitu. Dia mau maju berani ke depan. Jadi pengembangan dirinya ada dalam diri dia gitu. Kemudian yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Jadi dalam satu kelas gitu ya, kan pasti semuanya memiliki potensi yang berbeda. Jadi misalnya ada yang dominan di seni atau ada yang dominan di matematika, IPA gitu kan. Jadi setiap orang memiliki potensinya yang berbeda gitu. Kemudian yang keempat, proses belajar secara kelompok. Nah, walaupun anak-anak itu memiliki potensi masing-masing, akan ada masanya ketika mereka harus bergabung menjadi satu kelompok. Nah, dalam satu kelompok ini akan menggabungkan beberapa potensi yang ada gitu. Jadi misalnya, terus kalau misalnya maju ke depan itu bukan atas nama individu lagi, tapi atas nama kelompok gitu. Terus yang kelima, pengulangan dan penguatan. Nah, pengulangan dan penguatan ini saling berhubungan. Jadi misalnya ketika guru memberikan pengulangan secara terus-menerus, itu akan memberikan penguatan kepada anak gitu. Jadi akan lebih mudah paham dan lebih cepat pahamnya gitu. Terus yang keenam adalah pemecahan masalah-masalah. Nah, pemecahan masalah ini bisa dibuat menjadi agak simple, yaitu dengan misalnya memberikan permainan agar anak tuh lebih tertarik gitu ya. Misalnya dikasih puzzle nih. Nih anak suruh nyusun puzzle gitu kan. Terus dikasih puzzle-nya dan jangan dikasih tahu caranya gitu, biar anak tuh sambil belajar. Biar dia bikin nyusun dulu sendiri gitu, baru dia dikasih tahu itu bener apa salah gitu. Terus yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri. Nah, jadi sikap percaya diri masing-masing orang tuh berbeda, tetapi bisa dilatih terus dan bisa mempengaruhi kehidupan kita gitu. Dengan percaya diri kita akan merasa terbuka kepada orang lain, terus kita merasa dianggap di lingkungan kita gitu kan. Ya, percaya diri itu penting. Ya, oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ayu Kinanti. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan itu meliputi berbagai macam komponen
yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode, materi, dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Nah, masing-masing komponen ini saling berkaitan, pengaruh dan mempengaruhi satu sama lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dari komponen kurikulum berbasis ini memiliki lima macam komponen. Pertama, komponen lulusan. Yang kedua, komponen metode dan materi. Yang ketiga, komponen evaluasi. Yang keempat, komponen balikan. Dan yang kelima yaitu komponen masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dua macam komponen. Yang pertama yaitu komponen lulusan. Pengertian komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Tujuan intrinsiknya adalah diharapkan menjadi insan-insan terdidik, berbudaya, dan berakhlakul karimah. Tujuan ekstrinsiknya berorientasi bahwa lulusan sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan, khususnya kompeten di bidang pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu komponen metode dan materi. Komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Sedangkan komponen materi itu terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kuantitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Khusus media pendidikan, bagaimana media tersebut menggunakan lingkungan sekolah, tempat belajar, dan selalu memudahkan dan menyederhanakan materi sehingga menyenangkan situasi belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Di sini saya melanjutkan materi dari teman saya yaitu Teratna. Lanjut saja ke materi berikutnya yaitu C. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi untuk menilai suatu keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan sumatif. Hasil evaluasi memberikan suatu informasi untuk membuat suatu keputusan tentang tingkat produktivitas dan keberhasilan kurikulum serta derajat performasi yang dicapai oleh siswa. D. Komponen balikan. Komponen balikan berguna untuk memberikan suatu informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Sumber dari informasi diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sekolah maupun lembaga tempat para lulusan bekerja. Komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan suatu masukan eksternal dalam bidang sosial maupun budaya. Komponen masyarakat yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai suatu pelaksanaan kurikulum yang keseluruhannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu merupakan kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, komponen terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran tersebut,
sudah tidak tampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu diantaranya adalah: yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan Fight teori. Kemudian yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Kemudian yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Kemudian ada keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu, diantaranya adalah: yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat. Kemudian yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Kemudian yang ketiga, memungkinkan hubungan yang erat kaitannya antara sekolah dan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan paham demokratis. Dan yang kelima, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kurikulum terpadu yang banyak digunakan di lapangan, terdiri dari model connected, web, dan integrated. Kurikulum ini dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di tingkat dasar, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjajalan kurikulum yang sering terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Model connected atau model keterhubungan pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam satu bidang studi. Model web atau jaring laba-laba merupakan model dengan menggunakan pendekatan tematik, baru kemudian dikembangkan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi terkait. Selanjutnya, model integrated atau model keterpaduan merupakan model yang menetapkan prioritas kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi, dan model ini sulit dilaksanakan sepenuhnya, mengingat sulitnya menemukan materi dari setiap bidang studi yang benar-benar tumpang tindih dalam satu semester. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, di sini ada teori Gestalt yang mengedepankan pengetahuan yang dimiliki siswa dimulai dari keseluruhan baru menuju bagian-bagian. Siswa pada jenjang SD paling dominan menghayati pengalamannya, masih berpikir secara keseluruhan. Mereka masih sulit menghadapi pemilihan yang terpisah-pisah. Nah, ini berarti siswa kelas rendah di SD itu melihat dirinya sebagai pusat lingkungan yang merupakan suatu keseluruhan yang belum jelas unsur-unsurnya, dengan pemaknaan secara holistik yang bertitik tolak dari yang bersifat konkret. Lalu, melalui pemikiran tersebut, maka kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit. Nah, rencana umum yang dimaksud adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bilangan masalah, ide, chord, atau tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran unit. Dengan perkataan lain, record unit adalah
unit-unit yang telah siap dibuat dan disusun secara umum, lengkap dan luas, serta merupakan reservoir bagi pengembangan pembelajaran unit. Terima kasih. Saya Santika Sare akan melanjutkan, yaitu tentang pertama, tujuan sumber unit. Tujuan pendidikan dan pembelajaran adalah yang pertama, yaitu menyediakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam merencanakan suatu unit dan berisi saran-saran, petunjuk-petunjuk tentang kegiatan-kegiatan siswa, baik perorangan maupun secara kolektif. Yang kedua, memberikan bimbingan atau petunjuk dalam menentukan lingkup masalah atau syarat-syarat tentang tingkat tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, memuat hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk dan bantuan mengajar secara teratur dan tersusun agar lebih efektif. Yang keempat, yaitu memuat saran tentang penilaian. Yang kelima, menunjukkan bermacam-macam pengalaman tertentu yang dapat digunakan guru dan mengembangkan satuan pengajaran, yaitu kriteria penyusunan rencana umum. Yang pertama, rencana umum bersifat atau dapat dilaksanakan di dalam banyak situasi dan bersifat fleksibel, baik isi maupun prosedur-prosedur mengajar dan belajar. Yang kedua, rencana umum dikembangkan oleh kelompok guru dan bukan hanya oleh seorang guru saja. Yang ketiga, yaitu cara paling efektif adalah apabila rencana tersebut dilaksanakan oleh kelompok guru yang telah mempersiapkannya. Yang keempat, yaitu rencana umum disusun sedemikian rupa agar mudah dilakukan dan diubah sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia. Yang kelima, yaitu program ini menyediakan cukup persiapan fasilitas, waktu bagi peserta pelayanan dan ketetausahaan. Terima kasih. Selanjutnya, bagian dari research unit. Yang ketiga adalah organisasi dan isi rencana umum, yang terdapat 8 bagian di dalamnya. Bagian yang pertama yaitu filsafat dan tujuan sekolah, di mana harus benar-benar dipahami oleh guru yang menyusun guru unit dan dirumuskan secara jelas. Bagian B yaitu tujuan rencana. Tujuan rencana ini seharusnya bisa memberikan sumbangan yang bermakna bagi pencapaian tujuan sekolah. Yang bagian C yaitu ruang lingkup research unit, berisikan suatu perumusan yang jelas seperti pembatasan istilah yang digunakan untuk tingkatan kelas mana unit itu dipersiapkan, dan referensi yang membantu guru terhadap daerah permasalahan. Lalu kemudian yang bagian D, ada kegiatan yang disarankan, meliputi kegiatan belajar baik individu maupun kelompok. Bagian E yaitu rencana secara lengkap seperti buku-buku sumber dan juga alat yang digunakan. Lalu kemudian bagian F yaitu prosedur evaluasi dan alat-alatnya dipilih sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Bagian yang terakhir yaitu pengalaman dalam suatu unit dapat membantu guru dalam perencanaan unit selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh RPP terpadu, RPP kurikulum terpadu. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam RPP ini terdapat bagian-bagian RPP mulai dari nama sekolahnya, lalu kemudian mata pelajarannya, tema yang akan disampaikan, lalu kemudian kelas atau semester, dan alokasi waktu. Nah, RPP ini dibuat atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini dibuat sebagai alat untuk pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, sehingga pembelajaran berlangsung secara lancar dan tersusun atau terencana. Nah, di bagian RPP ini juga ada 9 bagian. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi ini
adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang berdasarkan unjuk kerja yang telah disyaratkan. Jadi di dalam RPP ini harus ada standar kompetensi atau perumusan perencanaan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian ada kompetensi dasar, adalah pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa itu telah menguasai standar kompetensi. Yang ketiga adalah indikator. Indikator ini adalah variabel yang menunjukkan ukuran secara tidak langsung dari suatu kondisi. Nah, yang bagian D itu ada tujuan pembelajaran. Jadi di dalam suatu pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Yang bagian E adalah metode dan model pembelajaran. Metode yang digunakan itu seperti apa? Misalnya ceramah atau diskusi, tanya jawab atau pemberian tugas. Lalu kemudian ada model pembelajaran yang dilakukan, itu modelnya seperti apa? Nah, kalau RPP yang ditunjukkan berikut ini adalah model integrate atau model terpadu. Yang bagian F adalah materi pokok. Materi pokok ini adalah materi yang akan diberikan dalam proses pembelajaran. Terlihat dalam contoh materi pokoknya itu ada tiga materi, yang yaitu ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan juga bahasa Indonesia. Kemudian bagian G yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini itu terdiri dari kegiatan awal yang dilakukan, kegiatan inti atau kegiatan pembelajarannya, sampai kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya itu seperti apa? Kegiatan awalnya seperti apa? Kegiatan intinya seperti apa? Lalu kemudian bagian H, alat dan sumber pembelajaran. Alat yang digunakan dalam pembelajaran itu menggunakan alat apa? Apakah media, skema, atau bagan, atau lain sebagainya. Dan kemudian sumber pembelajarannya yang digunakan itu seperti apa? Apakah melalui buku paket atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagian penilaian. Bagian penilaian ini adalah bagian guru memberikan nilai kepada siswa berdasarkan standar kompetensi, berdasarkan kompetensi dasar yang sudah dicapai oleh siswa itu seperti apa. Terima kasih. Saya di sini akan memaparkan contoh inovasi dalam bidang pendidikan dan contoh inovasi dalam pembelajaran. Oke, yang pertama contoh inovasi dalam bidang pendidikan. Dalam hal pembinaan personalia, contohnya peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, dan sebagainya. Kemudian dalam fasilitas fisik, contohnya perubahan bentuk tempat duduk, perubahan pengaturan dinding ruangan, media belajar, dan sebagainya. Kemudian ada dalam penggunaan waktu, yaitu penggunaan waktu belajar, pengaturan waktu semester, catur wulan, fleksibilitas pemilihan jadwal pelajaran bagi mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian dalam perumusan tujuan, contohnya perubahan tujuan tiap jenis sekolah, atau penetapan tujuan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan tantangan kehidupan, dan sebagainya. Kemudian prosedur, penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar dan pengajaran individual atau kelompok, dan sebagainya. Kemudian contoh inovasi pembelajaran, yaitu melalui teknologi informasi, contohnya menggunakan e-learning ya. Nah, keunggulan yang ditawarkan bukan saja terletak pada faktor kecepatan untuk mendapatkan informasi umum, juga fasilitas multimedia yang dapat membuat belajar lebih menarik, visual, dan interaktif. Kemudian e-learning dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar, peserta didik dengan sumber belajar, yaitu database atau pakar atau guru, kemudian atau perpustakaan. Nah, yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan. Kemudian contohnya interaksi peserta didik dan sumber belajar dalam konteks e-learning dapat dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung. Do you want to know?